Lulus, baik lagi di video Bimbel Lulus Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan bahas update soal TU CPNS 2024, guys. Jadi, update sesuai FR yang ada di SKD 2024 ini. Kita akan bahas soal cerita khusus untuk video ini, karena setiap soalnya nanti akan ada trik cepat. Jadi, harapannya teman-teman jangan di-skip-skip videonya, dan nonton sampai akhir supaya teman-teman paham konsep dan juga paham trik cepatnya. Oke? Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kita makin semangat untuk bikin video-video yang lainnya untuk membantu teman-teman lolos menjadi PNS tahun 2024 dan mendapatkan NIP tahun 2025. Oke? Langsung aja kita lihat ke soal yang pertama. Jangan lupa di-subscribe. Oke, teman-teman. Kita langsung lihat soal yang pertama. Soal yang pertama ini adalah materi diskon, ya. Soal yang pertama ini adalah materi diskon, ya. Nah, kita lihat pada awal tahun ajaran, Andi membeli sepasang sepatu dengan harga 135.000. Oke, jika penjual memberi diskon 25%, berapa rupiah Andi harus membayar sepatu setelah dipotong diskon? Oke, berarti kita harus tahu teman-teman, 135.000 ini apa? 135.000 ini adalah HA. HA itu apa sih teman-teman? HA itu adalah harga asli. Jadi harga sebelum dipotong diskon, ya. Katanya dia adalah 135.000. Ya. Setelah itu gimana? Setelah itu kita punya persen D. Persen D itu apa? Persen D itu artinya adalah berapa persentase diskon yang ada di soal ini. Jelas, persentasenya adalah 25%. 25% teman-teman bisa ubah jadi pecahan supaya nanti gampang mengoperasikannya. Jadi berapa? 25/100. Kayak gitu ya teman-teman ya. Yang ditanyakan apa sih mas? Yang ditanyakan adalah harga setelah diskon. Mas nyebutnya apa? Mas nyebutnya adalah HSD, harga setelah diskon. Rumusnya apa mas Ardi? Rumusnya adalah HA dikurang dalam kurung persen diskon dikali harga asli. Oke teman-teman, jadi ini adalah rumus untuk mencari harga yang setelah dipotong diskon. Persen diskon ini dimasukin dalam bentuk pecahan ya, bukan dalam bentuk 25% kayak gini. Jadi 2% itu 2/100, 25% 25/100, 30% 30/100. Jadi setiap yang persen itu per 100 ya teman-teman. Langsung kita masukin teman-teman. Jadinya adalah 135.000 ya, dikurang 25/100, 25/100 dikalikan 135.000. Teman-teman, lihat. Selesaikan dulu yang di dalam kurung, dan coret, kalau misalkan ini ada 2 nolnya di bawah, coret nolnya 2 di atas. Oke, teman-teman? Tinggal kita kalikan. Ya, 25 kali 135, kita tulis dulu yang di depannya. 135.000 dikurang 25 dikalikan 135, nolnya nanti kita simpan di belakang aja, gampang teman-teman. Intinya kita kaliin dulu selain nol aja. 25 kali 135, ya kita kaliin ya, 135 kali 25, karena nanti nggak boleh pakai kalkulator. 135 kali 25 adalah 3375. Nah, nolnya ini masih ada di belakang 1 kan? Nah, nolnya di belakang 1 ini masukin teman-teman, karena tadi kita belum masukin ke perhitungan. Ya, jadinya berapa? 135.000 dikurang 33.750 itu adalah 101.250. Jawaban yang mana? Jawabannya adalah yang A. Amin teman-teman, jadi CPNS dan menjadi PNS di tahun 2024. Oke? Itu adalah soal yang pertama. Cukup hot, tapi nggak terlalu hot. Nanti di soal kedua, ketiga, keempat, kelima akan makin banyak rumus-rumus yang dipakai. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan simak videonya sampai selesai. Oke, kita lihat di soal nomor 2. Nah, kalau tadi nomor 1 kita bahas diskon dan itu mencari HSD. HSD itu apa? Harga setelah diskon. Ini juga sama, materinya adalah masih diskon. Tapi ini yang ditanyakan apa? Udah jelas ya. Yang ditanyakan adalah tentukan harga barang sebelum diskon. Jadi ini, ya kalau ini jelas ya, 10% ini adalah persentase diskonnya. Itu adalah 10%. 18.000 ini apa? Harga setelah diskon atau HSD. HSD-nya ini adalah 18.000, teman-teman. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan HA. Karena HA itu harga asli atau harga sebelum diskon. Oke? Kita lihat teman-teman, rumusnya apa Mas Ardi kalau misalkan HA? Tentunya beda dengan soal yang sebelumnya. Jadi adalah 100% per 100% dikurangi persen diskon dikali harga setelah diskon.
Ini rumus untuk mencari harga asli atau harga sebelum diskon. Langsung aja masukin teman-teman, nggak usah ragu-ragu. 100% per 100% dikurangi 20%. Sorry, persentase diskonnya 10%, berarti bukan 20%. 10% ya, sorry. Sini 10% dikalikan 18.000. Berapa? Ya ini kita kurangin dulu di bawahnya ya. 100% per 90% dikalikan 18.000. Nah, karena dua-duanya ada persen, ini bisa dicoret nih persennya teman-teman. Jadi kita nggak butuh persennya. Ini coret aja. Oke? Setelah itu, kita coret satu nolnya di bawah, satu coret nolnya di atas. Mau yang ini atau yang ini bebas ya. Yang penting di bawah coret satu, di atas coret satu. Karena di bawah ada nolnya satu ya, teman-teman. Setelah itu gimana? Setelah itu ada yang bisa dibagi lagi nggak? Bisa ya. 18 bisa dibagi 9. 2. Berarti yang bawah udah habis nih. Tinggal dikaliin aja, berarti 2 kali 1 berapa? 2 kali 1, 2. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 20.000. Jawabannya adalah yang B. Masuk akal nggak teman-teman? Ya masuk akal. Kenapa? Karena harga sebelum diskon itu pasti lebih tinggi daripada harga setelah didiskon. Seperti itu. Jadi teman-teman, silakan menggunakan rumus ini untuk mencari harga sebelum diskon. Ini adalah cara cepat untuk mencari harga sebelum diskon di soal cerita diskon. Ini masih gampang juga ya. Soalnya belum begitu hot. Kita lihat ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini akan cukup hot dan teman-teman harus paham trik cepat ini supaya teman-teman gampang kerjainnya di soal SKD nanti. Oke? Jangan lupa di-subscribe. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, teman-teman. Kalau misalkan tadi nomor 1 sama nomor 2 kita udah bahas soal diskon. Nah, sekarang kita akan bahas perbungaan. Langsung kita baca soalnya, teman-teman ya. Pak Alan meminjam uang di koperasi sebesar 2 juta. Ya, dengan bunga 2% per bulan. Ya. Kalau misalkan belum per bulan, contoh misalkan 12% per tahun gitu ya teman-teman ya. Nah ini kita ubah dulu, per bulannya berapa? Tinggal dibagi aja kan, setahun itu ada 12 bulan, berarti 12 bagi 12. Jadinya adalah 1% per bulan. Baru kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. Jika lama meminjam 5 bulan, berapa angsuran yang harus dibayar setiap bulan? Jadi dia harus nyicil berapa sih per bulannya? Kayak gitu ya teman-teman. Rumusnya ini teman-teman. A sama dengan P ditambah P dikalikan R dikalikan N dalam dibagi N. P itu adalah pinjaman awal, berarti pinjaman awalnya di sini adalah 2 juta. Ya teman-teman. Setelah itu R-nya berapa? R-nya adalah 2%. Nah, di sini ini bisa dalam bentuk desimal ataupun dalam bentuk pecahan kayak gini, 2/100. Karena ingat, kalau setiap persen itu pasti adalah per 100. Terus berapa? N-nya ini adalah 5 ya, karena lama pinjam. Lama pinjamnya di sini 5 bulan. Oke, langsung masukin teman-teman. Langsung masukin ke rumusnya. A sama dengan 2 juta. Oke, ditambah 2 juta. Ya. Dikalikan 2/100, jadi masukinnya jangan 2%, mending langsung aja 2/100, dikalikan 5, dibagi 5. Ingat, kerjain dulu yang di dalam kurung. Coret. Ada 0 di bawah 2, coret di atas 2. Kaliin dulu angkanya, jangan sama 0-0-nya, nanti 0-nya belakangan aja kita tambahin. 2 kali 2 kali 5, berapa teman-teman? 2 kali 2 kali 5 itu adalah 20. 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. Nolnya berapa yang belum dimasukin? 1, 2, 3, 4. Masukin di sini. 1, 2, 3, 4. Gitu, jadi ngaliinnya nggak usah sama nolnya, supaya lebih gampang, teman-teman. Berarti berapa? 200.000 ya. Ini 2 jutanya belum dimasukin. Nah, masukin sini. 2 juta per 5. Tambahin dulu atasnya ya, teman-teman, sebelum dibagi. 2 juta ditambah 200 berapa? Ya jelas, 2.200.000. Mas percaya kalau ngitung duit, kita semua jago ya. Udah, langsung aja dibagi. Baginya teman-teman gini aja. Baginya 220 teman-teman bagi 5. Jangan 2.200.000 bagi 5. Nanti nolnya kebanyakan dan teman-teman pusing sendiri. Jadi 220 bagi 5. Kenapa? Nggak 22 aja mas? Karena 22 nggak bisa dibagi 5. Jadi mas ambil nolnya di belakang 1 dulu. Ya, 220, oke? Dibagi 5 itu adalah 44. Nolnya sisa berapa yang belum dipakai? 1, 2, 3, 4. Masukin 1, 2, 3, 4. Jadi berapa dicicilnya? 440.000 per bulan. Jadi Pak Alan mesti
menyicil 440.000 per bulan karena dia meminjam 2 juta dengan bunga persen 2%. Seperti itu. Gampang kan teman-teman? Tapi ini harus dipelajarin supaya teman-teman makin paham dan makin fasih dalam mengerjakannya. Ini kelihatannya lama karena Mas Ardi ngajarin khusus buat teman-teman yang udah bisa ataupun yang belum bisa. Jadi semuanya paham. Tapi kalau misalkan Mas Ardi ngerjain soal ini ya bisa kurang dari 1 menit karena Mas Ardi udah paham gimana caranya ngitung cepat. Tapi kan Mas Ardi ini ngitungnya secara komprehensif ya. Jadi teman-teman biar paham dan biar nggak salah pengertian. Oke? Kita lihat ke soal nomor 4 akan semakin hot dan teman-teman harus subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang. Oke? Gaskan ke nomor 4. Kita udah ngeliat nomor 1, 2, nomor 3 itu cukup hot ya. Kita lihat nomor 4. Ini perbandingan, tapi perbandingannya agak lain karena bukan tambahan bekerja ataupun kue misalkan 20 kue untuk 4 orang, bukan. Ini nggak kaleng-kaleng nih. Ini hot ya teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatiin. Oke? Kita lihat. Sekeranjang rumput, sekeranjang ya. Jadi satu keranjang gini. Kalau sama kambing gitu ya, ini kita tulis kambing gitu ya. Si kambing ini kalau misalkan satu keranjang, ini dia akan habis 4 hari. Kayak gitu teman-teman ya. Jika dimakan seekor kambing, akan habis 7 hari. Sorry, berarti ini sapi ya. Jadi ini adalah si sapi. Jadi kalau misalkan sama sapi, dia 4 hari satu keranjang. Kalau sama si kambing, ini satu keranjang, sama-sama satu keranjang ya teman-teman. Ini adalah 7 hari. Jika dimakan kedua hewan tersebut, maka sekeranjang rumput akan habis dalam... Jadi gini, sekarang ditanyakan adalah, kalau keranjang ini, ya, dimakan sama sapi, collab sama kambing, ya, berapa hari dia akan habis? Ya, teman-teman gini caranya. Teman-teman kalau misalkan nemu soal kayak gini, dan tipenya pun akan sama. Cuman beda di kata-katanya aja. Teman-teman silahkan cari dulu kecepatan masing-masingnya. Maksudnya gimana Mas Ardi? Maksudnya gini, kita cari kecepatan. Kecepatan itu apa? Kecepatan itu banyak yang dimakan. Banyak yang dimakan itu yang di atas. Berapa? 1. Di bawah itu adalah 4. Jadi ini adalah banyak barangnya. Atau banyak objeknya. Objeknya ini kan satu keranjang gitu ya teman-teman ya. 4 ini apa? Waktunya. Ya otomatis ya udah kecepatannya adalah 1/4. Jadi si sapi ini bisa memakan 1/4 keranjang dalam 1 hari. Kalau 4 hari ya habis gitulah si makanan di keranjangnya ini. Paham ya teman-teman ya? Sama. Ini juga cari kecepatannya. Oke? Kecepatannya gimana? Ya udah kecepatannya adalah 1 karena sama-sama satu keranjang dibagi 7 karena di bawah ini adalah waktunya. Waktunya yang diperlukan adalah 7 hari. Jadi ya udah kecepatannya 1/7 sama 1/4. Aman sampai sini teman-teman ya. Kalau belum paham silahkan ulang lagi. Kalau yang udah paham kita lanjut. Di sini kan sama-sama satu keranjang ya teman-teman. Nah kecepatannya ini yang tadi kita udah cari. Ini kita masukin 1/4 ditambah 1/7 karena mereka kan collab ya. Makannya itu bareng-bareng gitu lah ya. Tambahin. Di sini berarti berapa? 28, 7, 4. Jadinya berapa? 11/28. Oke, ini kecepatan mereka berdua kalau misalkan mereka collab. Nah, sekarang kalau nyari waktu, udah tinggal 1 dibagikan kecepatan yang baru. Waktu aksen ini waktu ketika mereka collab. Ya udah, 1 dibagikan 11/28. Kalau ada 2 pecahan kayak gini, teman-teman, yang paling bawah jadi ke atas. Jadinya adalah 28/11. Ya, 28/11 kalau kita bagi, ini adalah 2,5. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu teman-teman. Ya, ini hot ya teman-teman. Makanya teman-teman wajib bin kudu harus merhatikan ini sampai detail. Oke, kalau bisa diulang-ulang karena tipe soal ini 1-2 soal keluar dan ini jadi ladang teman-teman untuk dapat ranking di atas teman-teman yang lainnya yang belum paham soal-soal ini. Dan yang belum subscribe channel ini. Makanya jangan lupa di-subscribe supaya kalian makin paham. Oke? Kita lihat di soal nomor 5. Jangan khawatir kalau teman-teman yang belum bisa silahkan ulang terus video ini supaya teman-teman makin paham. Kita lihat di soal nomor 5 dan jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, tadi nomor 1 sampai 4 udah cukup naik nih. Trennya ya. Semakin hot. Kita lihat, kalau soal ini kayaknya udah banyak banget dibahas sama YouTuber-YouTuber lain, cuman Mas Ardi akan bahas juga supaya kalian makin paham. Kita lihat ya. Katanya sebuah
gedung perkantoran ini rencana 24 hari, ya, dia sama 18 pekerja. Tulis dulu ya teman-teman. Setelah 6 hari bekerja, oke, dia udah bekerja 6 hari tanpa kendala. Berarti sisa berapa hari lagi? Harusnya sisa 18 hari lagi dengan masih sama on track ya, 18 pekerja. Tapi, nah di sini ada tapinya. Di sini katanya tiba-tiba 4 hari ini cuacanya nggak menentu. Jadi kendala cuaca sehingga proyek ini mangkrak. Kayak proyek apa tuh mangkrak? Mangkrak selama 4 hari ya. Jadi sisa 14 hari lagi dan nggak mungkin ini sama 18 pekerja karena udah mangkrak 4 hari ya. Apalagi mangkrak 4 tahun gitu. Mangkrak 4 hari doang udah butuh tambahan pekerja kan? Ya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi gimana? Yang ditanyakan jelas kan, yang ditanyakan di sini adalah berapa tambahannya karena kita udah terhenti selama 4 hari karena kendala cuaca. Teman-teman, kalau udah ada kata tambahan pekerja, ini kita nggak usah bingung ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Ini pasti perbandingan tak senilai atau berbalik nih nilai. Ya, kalau tak senilai, ya itu kali sejajar. Mana yang dipakai mas? Ini kan ada 3, biasanya cuma ada 2 persamaannya kan. Teman-teman, yang dipakai itu cuman yang ini aja. Ya. Kalau yang ini kita nggak pakai, cuman sebagai informasi awal doang. Paham teman-teman? Kalau tak senilai, itu dikali sejajar. Kali sejajar, 18 kita kalikan 18. Kali sejajar. Ya. 18 dikalikan 18. 14-nya ini kan X ya. X ini yang kita cari nih. Tapi tambahannya nanti. Oke, tambahannya itu nanti rumusnya apa? Tambahannya itu adalah X dikurang 18. Jadi X itu total pekerja yang dibutuhkan. Nanti setelah 14 hari ini berapa? 18 ini pekerja awalnya. 18 dikali 18 dibagi 14. 18 dikali 18 dibagi 14, kalau teman-teman hitung ini adalah 23,14. Loh mas, ada komanya. Gak mungkin kan kita ambil 0,14 dari orangnya gitu kan. Kita butuh orang cuma 0,14 pak, bisa nggak dipotong gitu kan? Nggak bisa juga kan. Makanya kalau misalkan seperti ini, kita bulatkannya ke atas. Khusus untuk soal ini, kita bulatinnya ke atas, mau berapapun komanya. Jadi 24. Ini baru dapat X-nya ya teman-teman. Masukinlah ke sini, jadi 24 dikurang 18. Jawabannya adalah 6. Jadi kita butuh tambahan 6 orang pekerja supaya memastikan proyek ini tidak mangkrak dan jadi monumen gedung yang tidak jadi gitu ya. Ini supaya kita memastikan proyek ini tidak mangkrak, maka kita butuh tambahan 6 orang pekerja. Seperti itu. Ini adalah trik untuk mengerjakan soal tambahan pekerja. Semoga paham, jangan lupa di subscribe. Kita lihat ke soal nomor 6, ada oleh-oleh buat teman-teman, dan teman-teman harus kerjain. Oke, gaskan. Oke, ini adalah soal oleh-oleh, seperti biasa, kalau setiap video Mas Ardi itu harus ada oleh-oleh buat teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan kurang dari 1 menit. Challenge diri teman-teman, tulis di kolom komentar yang bisa, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk ikut update di Bimbalus Indonesia. Dan Bimbalus Indonesia semoga cepat dapat 10.000 subscriber sampai 100.000 subscriber sampai nyalahin CR kalau bisa, amin. Walaupun gak mungkin kayaknya ngalahin CR kayak gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton video ini menjadi PNS di tahun 2025 nanti dan lolos CPNS 2024 ini dan mendapatkan passing grade. Passing grade gak boleh ya, bukan main passing grade, dan mendapatkan nilai di atas passing grade, kalau bisa di atas 450, dan semuanya jadi top skor SKD. Amin amin ya rabbal alamin. Segitu dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video yang lainnya. See you teman-teman.